tadinya tidak ada, tapi saya ngomong seolah-olah itu ada dan menjadi ada. Tuhan mau 2025. Ketika engkau melihat tidak ada, jangan ngeluh, jangan menggerutu, jangan bersungut-sungut. Berani ucapkan dengan percaya apa yang tidak ada seolah-olah itu ada, dan lihatlah Tuhan akan buat engkau melihat itu ada di hidupmu. Tepuk tangan yang dahsyat yang luar biasa. Hatiku percaya mujizatmu nyata, Kau turut bekerja untuk kebaikanku. Ya kan? Kalau langsung uang enak aja tuh mujizatnya. Tapi lewati proses. Tadi Pak Berry bilang, Pak saya dengar kesaksian Bapak, itu otak Tuhan kayak gimana ya? Saya bilang kita gak akan nyampe di otaknya Tuhan. Tapi kita punya Tuhan yang selalu memanggil, menyebut apa yang tidak ada, seolah-olah itu ada, dan akhirnya menjadi ada. Waktu kita berani juga, sama seperti Tuhan, mengucapkan apa yang tidak ada, kita ucapkan terus seolah-olah itu ada, maka itu ada di hidup kita. Amin. Ku pasti melihat ajaib perbuatan yang keras, yang tak mungkin bagiku. Ayo yang keras. Tuhan mengada, Tuhan akan buat menjadi ada di hidupmu. Yang diberkati, yang dikuatkan firman Tuhan. Lebih dahsyat lagi tepuk tangan yang buat Yesus. 5 detik, 1, 2, 3, 4. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Amin. Bukan hanya Allah di perjanjian lama yang berani mengucapkan apa yang tidak ada seolah-olah itu ada dan akhirnya menjadi ada. Bukan hanya pendeta Mario, dan saya percaya mungkin ada kesaksian juga dari jemaat pendeta lain yang berani mengucapkan apa yang tidak ada seolah-olah itu ada dan menjadi ada. Paulus juga demikian. Paulus di Kisah Rasul 20 ayat 9, pelan-pelan baca ayat ini Pak. Pak Berry bacakan buat kita. Kisah Rasul 20 ayat yang ke-9. Seorang muda bernama Epictetus duduk di jendela. Duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara. Sebentar, lama berbicara di sini Paulus sedang berkhotbah. Paulus sedang mengajar. Terus? Orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap. Stop sampai di situ. Akhirnya ia tertidur lelap. Ini yang buat saya nggak akan lama-lama deh khotbah deh. Iya deh, nggak akan lama-lama deh. Coba cek sebelahmu, jangan-jangan udah lelah. Kadang-kadang ya, khotbah pendeta itu lebih mujarab daripada obat antidepresan. Yang nggak bisa tidur, coba ajak ke gereja. Dengerin khotbah pendeta, apalagi pendetanya nggak teriak-teriak kayak saya, mendayu-dayu. Pelan-pelan. Tidur hilang, ya kan lelah. Ya kan? Tapi kejadian ini lucu. Tidur lelap dan baca terus Pak, jatuh dari tingkat 3 ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah, aduh ini kalau jadi pendeta kayak gini, puji Tuhan gak ada jendela. Aduh kalau ada jendela bahaya, ada yang duduk dekat jendela, dengerin khotbah pendeta Mario, ngantuk, lelap, jatuh, mati ya kan. Di story lagi sama jemaat ya kan, di story, habis sama netizen pasti ya kan. Tapi saya suka loh, Paulus khotbahnya lama, buat orang kemudian ngantuk, tertidur, jatuh, mati. Dede, pokoknya nggak akan lama-lama, tenang, saya percaya. Saya lihat khotbah ini, saya lihat cerita ini, jadi saya takut khotbah lama-lama. Paulus tidak panik loh. Paulus nggak, waduh gimana? Gara-gara gua khotbah lama ada yang mati. Enggak. Paulus turun ke bawah, baca Pak ayat selanjutnya. Ayat ke-10. Kisah para Rasul 20 ayat ke-10. Tetapi Paulus turun ke bawah, yang merebahkan diri karena seorang muda itu mendekapnya dan berkata, jangan ribut sebab ia masih hidup. Ya pasti heboh ya, ada orang jatuh, mati, pasti heboh ya. Hidup nggak hidup, mati. Ada nafasnya? Enggak. Pasti yakin lu mati. Paulus turun, dekapkan dirinya, kemudian Paulus bilang apa? Jangan ribut, sebab ia, di teks lain, jangan ribut, sebab ia masih Paulus memanggil, menyebut apa yang tidak ada. Orang ini udah mati kok. Tapi seolah-olah itu
Ada. Bahkan dia no worry sama sekali. Enggak setelah itu dia, coba cek. Bernafas belum? Enggak. Dia bilang, udah jangan ribut, masih hidup. Lalu ayat 11. Kisah para Rasul 12 ayat 11. Setelah kembali di ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti lalu makan. Habis makan masih lama lagi ia berbicara. Setelah kembali ke ruang atas, perjamuan kudus. Terus habis perjamuan kudus, habis makan, masih lama lagi. Iya. Jadi nanti habis perjamuan saya izin khotbah lagi ya. Kebetulan sesi terakhir nggak ada yang ditunggu. Sampai subuh ya, boleh ya, sampai subuh ya. Boro-boro Pak Pendeta, boro-boro subuh lagi, so tahu. Udah lihat-lihat jam, ini aja baru masih belum jam 6, masih udah lihat jam. Sampai fajar menyingsing, kemudian ia berangkat. Apa yang kita pelajari? Dia bener-bener loh bilang, no worry, masih hidup. Lalu dia naik ke atas, dia khotbah lagi. Dan ayat 12, Kisah para Rasul 20 ayat 12. Sementara itu mereka mengantarkan orang muda itu hidup. Paulus memanggil, menyebut apa yang tidak ada, dia nggak ada nafas, seolah-olah ada, seolah-olah dia hidup, dan akhirnya dia hidup. Kita belajar hari ini dari firman Tuhan. Kalau ada sesuatu yang tidak ada di hidupmu, jangan khawatir. Jangan ngomong yang salah. Berani ucapkan yang tidak ada itu seolah-olah ada. Suamimu mungkin belum bertobat. Pertobatan belum ada di suamimu. Tapi ketemu pendeta, pendetanya tanya, gimana suamimu udah bertobat? Puji Tuhan Pak, dia sudah baik. Padahal belum baik. Oh sudah baik Bu? Iya, dia sudah baik. Berani mengucapkan apa yang tidak ada seolah-olah itu ada. Tapi itu kenapa pipinya biru Pak? Gimana istrimu? Masih royal? Enggak Pak, dia bijaksana kelola uang. Padahal baru check out Shopee. Belanja terus. Gimana anak-anak? Baik-baik. Udah gak salah gaul lagi. Puji Tuhan. Anak saya anak yang baik, hormat sama orang tua. Ketika saudara berani mengucapkan apa yang tidak ada dengan yakin, seolah-olah itu ada, lihatlah mujizat terjadi di hidupmu. Apa yang tidak ada menjadi ada. Allah di perjanjian lama melakukan itu. Paulus melakukan itu. Pendeta Mario tadi kesaksiannya melakukan itu. Dan saya percaya banyak pendeta juga melakukan itu. Jemaat juga mungkin ada yang melakukan itu. Yesus Kristus melakukan itu juga. Jadi mengapa kita tunda untuk berani berkata apa yang tidak ada seolah-olah itu ada dan akan menjadi? Yesus diundang datang karena Lazarus sakit. Tapi Yesus nggak datang. Iya Pak, mirip Pak, saya undang pendeta nggak datang. Dan akhirnya Lazarus mati. Di ibadah penghiburan hari pertama, Yesus nggak datang. Ibadah hari kedua, Yesus nggak datang. Hari ketiga nggak datang, hari keempat Yesus baru datang. Dan Yesus datang, tenang aja kayaknya. Dia datang ke pinggir kubur itu, kemudian bilang angkat batunya, aku mau ketemu Lazarus. Orang semua bingung, bahkan Maria juga bingung. Maria bilang, Tuhan, dia udah bau. Sudah busuk, nggak ada formalin zaman itu. Kalau udah bau artinya tubuhnya sudah digerogoti. Sudah hancur mungkin. Tapi Yesus bertingkah seolah-olah gak ada sesuatu, gak ada kematian pada Lazarus. Yohanes 11 ayat 43, Yohanes 11 ayat 43, silakan Pak Beri. Yohanes 11 ayat 43, dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Yesus memanggil, Lazarus ada? Enggak ada, ya maksudnya ada di kubur itu. Tapi kan dia udah mati. Tapi Yesus memanggil apa yang tidak ada dengan yakin seolah-olah itu ada. Dan puji Tuhan, di pekuburan itu Yesus tidak berkata, semua mari keluar semua.
Tapi dia panggil siapa? Lazarus, mari keluar. Kayak nggak ada apa-apa loh. Seolah-olah Lazarus hidup. Apa yang terjadi ayat 44? Yohanes 11 ayat 44, orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Waktu Yesus bilang, Lazarus keluar. Mungkin banyak orang bilang, Yesus mental illness kayaknya. Udah mulai pusing Yesus. Tapi Yesus mengucapkan apa yang tidak ada seolah-olah itu ada dan menjadi ada. Lazarus keluar. Nafas yang tidak ada menjadi ada. Saya percaya hari ini Yesus sedang memanggil apa yang mungkin tidak ada. Harapan yang tidak ada. Impian yang tidak ada. Karena engkau sangat takut sama masalah. Sangat takut sama urusan yang belum selesai. Bahkan mungkin engkau sedang sembunyi. Yesus sedang memanggil harapan itu. Yesus sedang memanggil impian itu. Saya percaya Yesus sanggup menghidupkan kembali harapanmu. Yesus sanggup menghidupkan kembali impianmu. Yesus sanggup menghidupkan kembali masa depanmu. Karenanya jangan menyerah atas apa yang terlihat mati di hidupmu. Tuhan masih terus bekerja. Sama-sama bilang, hari ini saya berani belajar, memanggil, menyebut apa yang tidak ada seolah-olah itu ada. Dan saya akan melihat hal itu ada di hidup saya. Yang percaya boleh lambaikan tinggi tangannya, jadilah sesuai imanmu, jadilah sesuai imanmu. Yang luar biasa buat Yesus. Yang diberkati firman Tuhan, saya mau lihat dulu tangannya, lambaikan tinggi buat Yesus. Aplaus sekali lagi yang dahsyat buat Yesus. Pemusik boleh siap-siap, saya nggak mau khotbah lama-lama, takut ada yang ketiduran. Coba lihat sampingnya, udah tidur belum? Masih tidur? Bangunin kalau masih tidur, bilang khotbahnya udah mau berakhir. Gitu. Oke, kita masuk ayat terakhir, 2 Korintus 4 ayat 18. Haleluya. Yang diberkati katakan Tuhan Yesus baik. Ya, Pak Beri boleh bacakan? 2 Korintus 4 ayat yang ke-18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Yang kelihatan apa? Belum beres masalahnya. Yang kelihatan apa? Diagnosa dokter ada di sana. Yang kelihatan apa? Ada surat hutang. Rukonya mau disita karena nggak bisa bayar cicilan. Itu kelihatan. Tapi jangan biarkan matamu menipumu. Matamu membuatmu jadi lemah. Makanya Alkitab mengajar untuk tidak memperhatikan yang kelihatan. Karena yang kelihatan kenapa? Sementara. Saya mau bilang masalahmu bukan untuk selamanya. Sakitmu bukan untuk selamanya. Kerugianmu bukan untuk selamanya. Fitnahan orang, dampaknya buat hidupmu bukan untuk selamanya. Ada batas waktunya, ada kadaluarsanya. Itu sementara. Makanya saudara harus belajar menempatkan dengan tepat. Yang sementara itu harus dibawa. Yang kekal adalah janji Tuhan. Melainkan yang tak kelihatan. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tidak kita lihat. Nggak kelihatan. Tapi sudah ada karena dibayar Yesus di kayu salib. Amin. Karenanya, jangan sibuk dengan yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan apa masalah? Yang kelihatan. Jangan sibuk dengan yang kelihatan. Yang kelihatan apa masalah? Tantangan. Urusan-urusan yang belum beres itu kelihatan. Tapi taruh yang sementara itu di bawah. Sama-sama bilang yang sementara di bawah. Yang di atas apa? Yang kekal. Yang kekal apa? Janji Tuhan. Maka saya percaya kalau yang kekal di atas, yang sementara di bawah, kau punya iman. Yang sementara ini bisa diubah. Apa yang tidak ada bisa jadi ada. Karena firman Tuhan di atasnya. Kalau engkau ngerti sampai di poin ini, maka saya percaya
Kau bisa memperhatikan, mengucapkan apa yang kekal janji Tuhan di atas yang sementara masalah, sehingga kamu bisa mempraktekkan. Menyebut apa yang tidak ada seolah-olah itu ada. Akhirnya jadi ada. Tuhan menantangmu hari ini. Karena apa yang Tuhan lakukan di perjanjian lama dilakukan oleh Paulus dan berhasil. Dilakukan oleh Yesus berhasil. Dilakukan beberapa orang berhasil. Di 2025 mungkin kita akan melihat banyak yang tidak ada di hidup kita. Tapi kita tidak akan mengeluh, kita akan mengucapkan apa yang tidak ada seolah-olah itu ada. Akan menjadi ada. Mana tangan-tangan yang mau mengucapkan itu? Maka 2025 apa yang tidak ada menjadi ada. Tapi ku percaya mujizatmu nyata, kau turut bekerja untuk kebaikanku.